Selamat pagi semuanya. Kita percaya hari-hari ini adalah hari menjelang hari Tuhan, di mana Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya, sudah bekerja dalam kehidupan orang-orang benarnya. Dan kita percaya di akhir ini, sebelum masa pencurahan roh yang besar itu, Bani Sion akan dibangkitkan. Jadi secara khusus tandanya kita melihat Bani Sion akan dibangkitkan, dan untuk Bani Sion dibangkitkan Tuhan akan bekerja dengan mencurahkan rohnya, mencurahkan firman-Nya, sehingga Bani Sion akan bergerak di dalam roh dan firman, ya. Dan kita akan melihat bahwa Bani Sion ini akan bersukacita dengan sukacita yang berbeda, bukan karena apa yang sudah dilakukannya, tetapi karena Tuhan melakukannya untuk Bani Sion. Ya, jadi ada sukacita yang berasal dari sorga yang tidak sama dengan sukacita yang berasal dari dunia ini, tapi itu ada dalam kehidupan Bani Sion. Nah, kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berkata-kata, maka itu harus terjadi. Firman Tuhan sudah katakan, Yoel pasal 2 ayat 28 itu judulnya Hari Tuhan. Ya, di situ dikatakan kemudian daripada itu. Kata kemudian daripada itu berarti ada yang terjadi sebelum peristiwa pencurahan roh yang besar. Dan peristiwa itu adalah dibangkitkannya Bani Sion. Karena Tuhan berkata kepada Bani Sion. Kalau Tuhan berkata kepada Bani Sion, artinya Bani Sion harus ada. Sama seperti ketika Tuhan mencurahkan rohnya, manusianya harus ada. Karena yang menerima pencurahan roh, yang menerima firman adalah manusia. Ya, jadi manusianya harus ada, orang-orang percayanya harus ada, orang benarnya harus ada. Ya, nah secara khusus Tuhan bekerja dalam kehidupan Bani Sion, dan akan ada akselerasi yang luar biasa ya terjadi dalam kehidupan Bani Sion, di mana akselerasi ini ditambah kecepatannya. Jadi ada akselerasi di dalam akselerasi. Ya, ini percepatan ilahi yang lebih daripada biasanya. Dan kalau ini semua sudah terjadi, maka akan ada tanda-tanda di dalam kehidupan Bani Sion yang bisa dilihat oleh orang-orang lain. Apa tandanya? Pemulihan. Pemulihan di dalam hal keuangan, pemulihan di dalam pujian penyembahan, pemulihan di dalam nama baik. Jadi kita percaya pada zaman-zaman ini, sementara dunia mungkin sudah semakin turun, ya, tetapi anak-anak Tuhan akan semakin naik. Pujian penyembahan yang tadinya mungkin hanya sekedar menjadi lagu-lagu pujian dan penyembahan, tetapi pujian penyembahan sekarang dipakai Tuhan untuk membebaskan orang-orang, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan kita percaya pada saatnya, pada waktu Tuhan, maka gereja Tuhan akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Sehingga gereja berfungsi bukan hanya untuk anggotanya saja, bukan hanya untuk jemaatnya saja, tetapi berfungsi untuk mengubahkan kota dan mempengaruhi bangsa-bangsa. Tuhan sedang bekerja. Nah, pada saat ini saya mau menyampaikan kepada saudara tanda-tanda menjelang hari Tuhan ini yang secara umumnya. Ya, jadi secara umum akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihatnya. Ya, kalau yang di kitab Yoel itu tanda-tanda pada Bani Sion. Ya, tanda-tanda yang bisa kita lihat dalam kehidupan Bani Sion. Nah, secara keseluruhannya kita lihat di dalam Maleakhi pasal 4. Kalau kita baca Maleakhi pasal 4 itu judulnya sama, Hari Tuhan juga. Ya. Jadi ada tanda-tanda yang pertama untuk Bani Sion, secara khusus untuk Bani Sion. Dan sekarang tanda-tanda yang secara umum. Buka Maleakhi pasal 4 mulai ayat 1 kita baca bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, saya cuma mau sampaikan ini.
pada hari yang ditentukan itu, firman Tuhan katakan pada hari yang kusiapkan. Artinya hari Tuhan itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Artinya itu pasti ada. Pasti ada. Dan yang terjadi ini adalah menjelang hari Tuhannya. Karena hari Tuhannya itu adalah pencurahan roh yang besar itu. Dan kita lihat ayat yang keempat, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, yaitu hari pencurahan roh. Jadi itu hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Karena pencurahan roh akan terjadi ke atas semua manusia. Ya, di mana ada orang benar, di mana ada orang percaya, maka di situ bisa terjadi pencurahan roh yang besar. Oh, kita sedang menantikan hal itu. Tetapi sebelum hari itu datang, maka akan ada tanda-tandanya menjelang hari Tuhan itu. Ayat yang ke-6, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi kalau kita melihat saudara, menjelang hari Tuhan, rupanya ada tanda-tandanya. Dan tanda ini bisa terlihat, secara umum terlihat. Ya, dibagi dua, ya, dua besar, yaitu orang fasik dan orang benar. Ya, sedangkan yang di kitab Yoel itu khusus Bani Sion. Jadi sekarang ini secara umum semua bisa melihatnya. Nah, tulis yang pertama, orang fasik akan dilenyapkan sampai ke akar dan cabangnya. Orang fasik akan dilenyapkan sampai ke akar dan cabangnya. Kalau kita baca ayat 1, coba kita baca lagi, bahwa sesungguhnya hari itu datang. Jadi hari itu pasti datang. Menyala seperti perapian. Itulah roh yang dicurahkan secara besar-besaran. Maka semua orang gegabah pada hari itu, semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Akar bicara tentang pusat. Ya. Jadi pusat dari orang fasik akan dilenyapkan. Cabang bicara tentang ekspansinya. Ekspansinya pun akan dilenyapkan. Jadi ketika hari itu datang, akan datang. Ketika hari itu akan datang, menyala seperti perapian. Nah, kita akan melihat tandanya sebelum hari itu datang. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik. Jadi perhatikan. Firman Tuhan sudah sering mengatakan, jangan sembrono, jangan gegabah. Karena orang gegabah hidupnya disamakan dengan orang fasik. Mungkin kita berpikir, kenapa orang gegabah harus ikut sama, nasibnya sama seperti orang fasik? Karena kalau kita perhatikan, kenapa orang bisa gegabah? Karena dia tidak mengikuti firman. Karena setiap orang yang mengikuti firman tidak mungkin gegabah. Ya, kalau orang mengikuti firman, mengikuti tuntunan roh, roh menuntun. Ya, ketika mau melakukan sesuatu yang salah, roh berkata, jangan lakukan. Nah, orang yang gegabah, dia tidak akan mendengar. Artinya mereka tidak hidup di dalam firman dan roh. Mereka gegabah. Kalau kita perhatikan Daud ketika disuruh oleh bapaknya pergi ke medan pertempuran, bukan untuk bertempur tapi untuk bawa makanan. Ya, bawa ransum untuk kakak-kakaknya dan untuk kepala pasukan 100. Nah, ketika Daud mendengar itu, yang dia lakukan apa? Dia bangun pagi-pagi, dia lakukan itu. Dia tidak gegabah. Kalau orang yang gegabah, dia tidak akan bangun pagi karena ini bukan rutinitasnya. Jadi dia tidak akan bangun pagi. Dia bisa aja bangunnya agak siangan, dia pergi untuk memberi makan siang. Tapi dia tetap bangun pagi.
Itu sebabnya Tuhan bekerja. Karena Daud tidak gegabah, Tuhan bekerja. Dipertemukan Daud dengan Goliat. Kalau siang, Goliat tidak ada. Karena pagi, Goliat ada. Karena Goliat buka sesinya itu pagi dan petang. Ya, siang nggak ada, istirahat. Jadi kalau Daud pada saat itu gegabah, dia tidak mengikuti. Ingat, ketika Isai menyuruh Daud untuk pergi ke medan pertempuran itu membawa makanan, ya, ke tempat di mana kakak-kakaknya sedang bertempur, yang tidak bertempur itu, ya, itu waktu Isai berkata seperti itu, posisi Daud dia sudah dikuasai oleh Roh. Itu sebabnya dia mengikuti apa kata Roh. Bangun pagi, pergi pagi-pagi. Ketika dia pergi pagi-pagi, waktunya tepat. Setelah dia memberikan makan, dia bisa mendengar Goliat muncul. Jadi kalau dia tunda 1 atau 2 jam saja, dia tidak akan berjumpa dengan Goliat, dan artinya Daud tidak ada kesempatan untuk membunuh Goliat. Karena setelah itu kita nggak tahu apakah Isai akan menyuruh Daud lagi untuk membawakan makanan. Ya, saudara mungkin berpikir, ya kalau itu nggak apa, nanti ada kesempatan kedua. Saudara dengar ini, Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua. Tetapi bukan berarti setiap saudara akan diberikan kesempatan kedua. Karena buat Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Bukan Tuhan yang kita atur. Tuhan yang mengatur semuanya. Jadi posisikan kita sebagai yang diatur. Bukan sebagai yang mengatur. Ya, ketika Tuhan berkata-kata, lakukan saja. Maka kita akan mulai memasuki kehidupan yang baru. Sama seperti Daud, ketika dia melakukannya, dia masuk dalam kehidupan yang baru. Setelah dia membunuh Goliat, dia tidak pernah lagi ke padang penggembalaan. Tapi dia mulai bertempur, dan dia langsung kemenangannya dirasakan oleh dirinya sendiri dan oleh seluruh bangsa. Sedangkan ketika dia membunuh singa dan beruang, maka kemenangannya adalah miliknya sendiri. Tidak dirasakan oleh siapapun juga. Bahkan Isai pun tidak merasakannya. Karena Isai tidak bertanya-tanya apa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Tidak. Ya. Kalau kita tidak gegabah, maka kita akan masuk dalam destiny Tuhan yang sesungguhnya. Nah, yang repotnya kalau kita gegabah tapi merasa tidak gegabah. Saudara harus tahu, ketika Tuhan berfirman, saudara ikuti saja. Nah, seringkali kita mempertimbangkan, ini benar nggak dari Tuhan? Ya, saudara harus tahu, di dalam kitab Malayaki ini, di ayat-ayat terakhir, Tuhan berkata bahwa itu roh Elia akan dibangkitkan. Itu sebab kalau saudara merasa tidak tahu ini sebenarnya yang dilakukan gegabah atau tidak. Kalau gegabah, siapa yang beritahu? Tuhan sudah memberikan caranya. Tuhan sudah memberikan jalannya, yaitu melalui Bapa rohani yang dibangkitkan. Jadi saya berharap tidak ada alasan lagi bagi kita orang percaya, orang-orang benarnya yang akan dibangkitkan Tuhan. Jangan sampai kita berubah menjadi fasik karena kita gegabah, karena kita ceroboh. Ya, karena orang fasik akan dilenyapkan. Tidak ditulis di sini orang fasiknya pangkatnya apa. Tidak ditulis orang fasiknya posisinya apa. Yang pasti kalau termasuk orang fasik, Tuhan sendiri yang akan melenyapkannya seperti jerami yang terbakar. Kita tahu jerami kalau terbakar, begitu selesai tidak ada jeraminya lagi. Karena itu akan menjadi abu. Jerami akan menjadi abu kalau dibakar. Tidak ada jeraminya lagi. Bekasnya ada nggak? Bekas jeraminya nggak ada. Tapi bekas terbakarnya ada. Jadi sampai itu dari awal yang dibangun oleh orang fasik. Sampai tidak kelihatan lagi. Yang terlihat apa? Kehancuran orang fasik. Jadi saudara bersukacitalah kalau saudara tidak termasuk orang fasik.
Saudara mungkin berpikir, oh puji Tuhan, saya sudah Kristen dari lahir. Ini tidak bicara soal kita Kristen apa bukan. Tapi ini bicara kita orang benar apa bukan. Kalau kita orang benar artinya kita bukan orang fasik. Orang benar adalah orang yang sudah tahu kebenaran dan melakukannya. Itu orang benar. Bukan orang yang sudah tahu kebenarannya, sudah diam aja. Sudah tahu kebenaran, tapi tidak pernah melakukan kebenaran. Saudara akan termasuk di dalam orang fasik. Karena itu termasuk orang gegabah. Ya. Nah ini akan dilakukan oleh Tuhan sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Jadi pusatnya, ya, awal mulanya itu sudah tidak kelihatan lagi. Dan perkembangannya, ekspansinya dari orang fasik tidak kelihatan juga. Nah, perhatikan saudara, kalau kita melihat kehidupan orang fasik, ini cuma di ayat 1 ini saja. Selebihnya itu untuk orang-orang benar. Kenapa? Kisah untuk orang fasik pasti hanya sedikit. Tidak bisa dijadikan cerita. Tapi kisah hidup orang benar akan menjadi cerita. Tuhan sendiri yang akan bekerja. Sampai kehidupan orang benar benar-benar menjadi cerita yang bisa dilihat oleh orang lain. Ayat yang kedua, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi untuk orang benar, yang kedua orang benar akan menikmati. Sementara orang fasik akan dilenyapkan, tapi orang benar akan menikmati. Nah, ada beberapa hal yang akan dinikmati oleh orang benar, oleh orang percaya. Yang pertama dikatakan, surya kebenaran. Ya, bagimu akan terbit surya kebenaran. Surya kebenaran ini, saudara tahu kata surya itu artinya matahari. Ya. Surya kebenaran atau penerang abadi. Ini membuat kita tidak ada lagi di dalam kegelapan. Karena ada surya kebenaran. Mungkin kita baca terlebih dahulu di Yesaya 60. Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Lanjut ayat 20, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari pergabunganmu akan berakhir. Jadi saudara, bicara tentang surya kebenaran, ini bicara tentang penerang abadi. Artinya, kalau saudara baca Yesaya 60, ini lanjutan dari Yesaya 59 yang berkata bahwa Tuhan akan memberikan rohnya, ya, yang menghinggapi kita dan menaruh firman-Nya dalam mulut kita. Ya, jadi ini untuk orang benar. Untuk orang benar, Tuhan yang akan menjadi penerang abadinya. Jadi matahari tidak lagi menjadi penerang kita pada siang hari. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang jadi penerang kita, ini jauh lebih bersinar daripada matahari. Nah saudara, artinya apa? Kita tidak akan hidup dalam kegelapan lagi. Kenapa? Karena keberadaan kita itu menghadirkan terang. Jadi terang yang tidak pernah pudar. Ini terang bukan yang seperti lampu senter. Firman Tuhan katakan, ini jadi penerang abadi disamakannya dengan matahari. Saudara mungkin berkata, matahari kan kadang nggak terlalu bersinar gitu. Ada kadang-kala tidak terlalu bersinar. Karena kita jaraknya jauh sama matahari. Tapi kalau Tuhan yang jadi matahari dalam hidup kita, Tuhan ada di dalam kita.
Artinya ini sinarnya tidak pernah akan pudar. Nah, makanya jangan cari-cari kegelapan lagi. Orang benar tidak semestinya mencari kegelapan. Kenapa? Karena tidak mungkin berjumpa dengan kegelapan. Karena kalau satu ruangan gelap, lalu terang itu datang, di mana kegelapan? Tidak ada. Setiap kali terang datang kepada gelap, gelapnya langsung nggak ada. Langsung tidak ada. Jadi saudara perhatikan posisi kita sebagai orang benar. Sebagai orang yang di dalamnya ada penerang abadi. Ketika kita masuk ke dalam satu ruangan. Ruangan yang gelap pun menjadi terang. Tidak akan ada kegelapan. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat yang yang kedua. Tuhan berkata begini, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Perhatikan, Tuhan katakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi kegelapannya ini banyak menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Setiap bangsa ada kekelaman. Dan terang yang ada pada kita cukup untuk menerangi bangsa-bangsa. Cukup untuk menerangi kegelapan di seluruh bumi. Bukan hanya satu ruangan, tapi di bangsa-bangsa. Sinar, terang yang ada pada kita itu cukup untuk menerangi. Itu sebabnya jangan mau ditipu lagi. Karena tipu muslihat berasal dari iblis, berasal dari si jahat. Dia sudah kalah dan kita sudah mengalahkan yang sudah kalah itu. Dia tidak akan bisa menang lagi. Dia tidak akan bisa berdiri di hadapan kita lagi. Karena ketika kita maju, maka semua yang ada di hadapan kita yang berasal dari si jahat itu harus tersingkir. Mereka tidak ada negosiasi sama kita. Negosiasi kita dengan Tuhan. Dan ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, mereka harus menyingkir. Artinya apa? Jangan pedulikan dengan kata-kata yang berasal dari dunia ini. Yang berkata bahwa mereka masih bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa lagi karena Tuhan sudah mengalahkannya. Dan kalau Tuhan mengalahkan, sekali dikalahkan, artinya selamanya akan kalah. Dan waktunya sudah dekat. Musuh sudah tahu waktunya. Itu sebabnya kenapa mereka menggeliat. Karena waktunya sudah semakin dekat. Waktunya sudah semakin dekat. Dari dibuang ke bumi ini. Dari sorga dibuang ke bumi. Dari bumi ini akan dibuang lagi ke perapian yang menyala-nyala. Itu sebabnya ketika Yesus hadir saja di Gerasa. Mereka takut. Itu mereka legion yang 6.000 lebih. Roh jahat. Mereka takut. Kenapa? Waktunya belum tiba kan? Iblis tahu waktu. Tapi bukan waktu dari Tuhan untuk orang-orang benar. Iblis tahu waktu, yaitu waktu untuk kehancurannya. Jadi sadari ini, tidak semestinya kita takut kepada yang sudah ditaklukkan. Justru mereka yang takut. Karena ketika orang benar datang, di dalamnya ada kemuliaan Bapa, ada kemuliaan Tuhan. Ini kemuliaan yang pernah mengalahkannya, yang pernah mengalahkan seisi neraka, seisi alam maut dikalahkan. Dan sekarang ada pada orang-orang benar. Artinya apa? Saudara, kalau sedang ada masalah, engkau dengar. Engkau jangan pedulikan apa kata-kata orang, apa kata-kata dunia. Kalau engkau datang kepada Tuhan, maka segala masalah itu sebenarnya tidak ada lagi. Karena apa? Di sorga tidak ada masalah. Jadi kalau ada masalah, seharusnya itu sudah tidak ada lagi. Ketika engkau maju, engkau deklarasikan bahwa terang yang ada di dalammu itu terus bersinar, memancarkan kemuliaan Tuhan. Maka kalau hadirat Tuhan turun, masalah harus tersingkir. Karena masalah bukan dari Tuhan. Ya, semua masalah bukan berasal dari Tuhan. Harus tersingkir. Ketika hadirat Tuhan turun. Nah, kalau kita, di dalam kita ada penerang abadi itu, semua masalah yang ada di sekitar kita harus pergi.
Karena realita hadirat Tuhan harus hadir. Ketika realita hadirat Tuhan hadir, semua bentuk masalah, semua bentuk cobaan pergi. Kita harus tahu ketika Yesus ada di padang gurun. Apakah masalah ada? Ada, tapi setelah itu pergi. Bahkan sumber masalahnya pun pergi. Kita harus tahu, kita punya kekuatan yang berasal dari Tuhan untuk kita bisa melakukannya. Kalau Tuhan sudah berfirman, ya Tuhan berfirman bahwa pada hari akhir itu Tuhan akan mencurahkan rohnya dan Tuhan akan memberikan firman-Nya di dalam mulut kita. Menaruh firman-Nya dalam mulut kita. Yesaya 60 ayat terakhir. Dikatakan ayat yang terakhir dan kalimat yang terakhir. Tuhan berkata, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Artinya pencurahan roh itu benar-benar akan terjadi. Firman yang ada di dalam kita, hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik lagi. Itu adalah inisiatifnya Tuhan dan Tuhan akan melaksanakannya dengan segera. Artinya ini waktunya sudah segera. Sudah urgent. Ini tingkat urgentnya tinggi. Nah kita tahu kalau tingkat urgentnya tinggi artinya harus dilakukan. Nah ini akan terjadi dalam kehidupan orang-orang benarnya. Jadi yang pertama, surya kebenaran, penerang abadi yang membuat kita tidak hidup dalam kegelapan lagi. Karena sakit penyakit itu adalah berasal dari kegelapan. Itu bukan milik kita. Hancurkan itu. Karena di dalam kita ada terang. Kekurangan bukan milik kita. Itu milik dari kegelapan. Hancurkan itu. Tuhan sedang bekerja. Izinkan Dia bekerja di tengah-tengah kita. Biar kemuliaannya terus ada di dalam kita. Dan terpancar melalui kita. Biar dunia ini bisa melihat kemuliaan Tuhan. Biar dunia ini melihat ada satu jalan yang tidak ada di dunia ini, tapi ada di sorga. Yang bisa melepaskan kita dari semua masalah. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, apa yang dinikmati oleh orang benar? Kuasa kesembuhan. Karena ayat yang kedua, ya dari kitab Maleakhi pasal 4, itu dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Jadi saya percaya akan ada kesembuhan di dalam kemah orang-orang benar. Saudara yang sedang sakit, tapi engkau tahu engkau adalah orang benar. Dengar ini, jangan takut. Pikiranmu mulai ubah. Pikiranmu mulai ubah. Jangan berpikir, ya sudah, saya sakit, saya terima. Jangan terima, karena sakit penyakit bukan dari Tuhan. Justru, Yesus mati di kayu salib. Dan firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Jadi tanamkan di dalam pikiranmu, karena medan peperangannya ada di situ. Tanamkan di dalam pikiranmu, bahwa engkau tidak sakit. Kalau engkau sakit, sakitnya sudah ditanggung oleh Yesus. Sehingga yang engkau terima sekarang bukan sakit, tapi kesembuhan. Jadi tiba-tiba saja ketika engkau melakukan, tiba-tiba saja Tuhan bekerja. Dan terjadi kesembuhan. Dikatakan pada sayapnya. Sayap untuk apa? Untuk terbang, saudara. Artinya apa? Setelah ini, saudara bukan hanya berjalan saja. Saudara bukan hanya berlari saja. Tapi saudara akan terbang. Karena kita diumpamakan seperti Raja Wali. Kita akan terbang tinggi. Dan ketika kita sama seperti Raja Wali, masalah yang ada pada kita itu tidak akan membuat kita turun. Karena setiap kali Raja Wali mendapati di depannya ada badai, ada angin kencang, dia bukan turun tapi dia naik. Dia naik di atas angin itu. Dia naik di atas badai itu. Dia makin naik, terbangnya makin tinggi. Ketika ada masalah diizinkan datang dalam hidup saudara, itu tidak mempengaruhimu, tapi justru akan mengangkat engkau lebih tinggi lagi.
Ditanamkan terus di dalam pikiranmu bahwa Tuhan sedang memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan memberikan kesembuhan. Ya. Dan di dalam intinya yaitu pada sayapnya. Tuhan memberikan kesembuhan. Dan lalu dikatakan, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Dalam kemah orang benar akan ada sukacita yang luar biasa. Sukacita yang baru. Sukacita yang baru. Karena kalau bicara tentang anak lembu yang lepas kandang, artinya sukacitanya benar-benar lepas. Ini sukacita yang benar-benar sukacita. Karena anak lembu segembira-gembiranya kalau ada di dalam kandang tetap terbatas. Tapi ada sukacita yang tidak terbatas saat ini datang di dalam kemah orang-orang benar. Dan ini akan dinikmati oleh orang-orang benar. Hanya orang-orang benar ini tidak akan terjadi di dalam kemah orang fasik. Jadi saudara kalau melihat ada orang yang tidak bersukacita, ya jangan heran. Karena itu mungkin dari kemah orang fasik. Tetapi di dalam kemah orang benar akan ada sukacita yang berasal dari sorga. Sukacita yang berasal dari Tuhan. Sukacita yang berasal dari Roh yang akan memberikan kita terus sukacita, memberikan kita damai sehingga kita selalu bersukacita. Karena apa? Tuhan melakukannya dalam hidup kita. Tuhan terus bekerja dalam hidup kita dan Tuhan terus bekerja melalui hidup kita dan kita bisa melihat ada mujizat-mujizat yang baru. Mujizat-mujizat yang baru terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam lingkungan kita, terjadi di keluarga kita dan orang-orang lain bisa melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam kita dan bekerja melalui kita. Dia yang sedang bekerja di tengah-tengah kita, Dia akan melakukannya dengan segera pada waktunya. Haleluya. Dan yang selanjutnya, ayat yang ketiga. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Jadi, yang selanjutnya, yang keempat berarti ya. Orang benar akan menikmati posisi baru. Menggantikan posisi orang fasik. Dan ini diberikan oleh Tuhan. Jadi ayat yang ketiga itu, orang fasiknya sudah menjadi abu. Kenapa orang fasik ada di bawah kaki orang benar? Karena posisinya sedang digantikan. Orang fasiknya sudah jadi abu, posisinya digantikan oleh orang benar. Kalau kita baca Daniel pasal 2. Haleluya. Saya merasakan Roh-Nya bekerja di tengah-tengah kita. Dan izinkan Roh-Nya terus bekerja di tengah-tengah kita sampai kita merasakan bahwa Dia menjamah kita. Daniel pasal 2 ayat 21. Daniel 2 ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu. Karena Dia memang yang menciptakan waktu. Ya, matahari, bulan, bintang itu penunjuk waktu. Pada awalnya belum ada jam. Tapi penunjuk waktu adalah matahari, bulan, dan bintang. Dan itu diciptakan oleh Tuhan, Bapa di sorga, menciptakan dengan firman-Nya. Jadi kita tahu waktu adalah milik Tuhan. Ya, Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Jadi ada saatnya, ada waktunya yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Haleluya. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak memperhatikan kita. Tuhan justru sangat memperhatikan kita. Sudah ada waktunya. Waktu untuk orang-orang benar bangkit sudah ada dalam kalender kerja sorga. Kapan orang bangkit? Kapan orang benar bangkit? Kapan engkau bangkit? Kapan orang benar yang lainnya bangkit? Sudah ada di dalam agenda sorga. Dia mengubah saat dan waktu. Lalu dia juga memecat raja dan mengangkat raja. Jadi kalau orang fasik dipecat dan kemudian orang benar diangkat, itu masih tanggung jawab, masih kedaulatan, masih kuasa dari Tuhan. Raja di atas segala raja.
Dia yang memecat raja, dia yang mengangkat raja. Jadi siapapun yang ada di dalam posisi-posisi strategi, saat ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus. Siapapun yang ada di posisi strategis, kalau engkau orang fasik, saat ini turun di dalam nama Yesus. Dan aku deklarasikan orang-orang benar mulai menduduki posisi-posisi strategis di dalam nama Yesus. Mulai memerintah negeri, mulai memerintah dengan bijaksana, dengan pengetahuan yang berasal dari Tuhan, dengan pengertian. Roh hikmat dan wahyu akan diberikan kepada orang benar supaya bisa memimpin negeri, supaya memimpin dengan kebenaran yang berasal dari Tuhan, memimpin dengan roh yang berasal dari Tuhan, memimpin dengan firman-Nya. Dan hari ini saya bisa melihat kejatuhan orang fasik sudah tiba di dalam nama Yesus, dan kebangkitan orang benar tiba menggantikan posisi orang fasik. Haleluya, haleluya. Orang benar akan diperlengkapi oleh Tuhan dengan hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, dan pengertian. Tuhan yang akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Haleluya. Daniel pasal yang kelima. Kita baca lagi pasal 5. Ayat 20. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Saudara, kitab Daniel memberikan contoh. Nebukadnezar adalah penguasa dunia pada saat itu. Raja Babel, dia penguasa dunia pada saat itu. Tetapi penguasa dunia tetap ada di dalam kedaulatan tangan dari raja di atas segala raja. Penguasa di atas segala penguasa. Tiba-tiba saja ketika Nebukadnezar menjadi makin tinggi hati, makin angkuh, tiba-tiba saja dia dijatuhkan dari tahta kerajaannya. Saudara, kekuatan manusia tidak akan bertahan melawan kekuatan dari sorga. Tahta kerajaannya yang begitu kuat, kemuliaannya yang begitu tinggi, karena raja-raja di dunia semua memberikan hormat kepada Nebukadnezar. Bahkan Nebukadnezar punya patung yang harus disembah oleh semuanya, oleh rakyatnya dan oleh bangsa-bangsa yang ada pada saat itu, harus disembah. Ya, kemuliaannya begitu luar biasa, tetapi ini kemuliaan yang diciptakan olehnya sendiri. Dan ketika kemuliaan dari Tuhan datang dalam kehidupan orang benarnya, ingat kenapa kemuliaan Tuhan datang? Karena di Babel ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada orang benarnya. Kemuliaan Tuhan turun. Ketika kemuliaan Tuhan turun, orang yang begitu tinggi kedudukannya, di dunia ini tidak ada yang bisa menurunkannya. Tetapi di sorga ada raja di atas segala raja yang sanggup menurunkannya. Tiba-tiba saja dia dihalau dari antara manusia. Kenapa? Hatinya seperti binatang. Raja sekuat apapun, tapi kalau hatinya sudah berubah menjadi seperti binatang, dihalau juga, saudara. Ya, dia dihalau. Tinggalnya dia sekarang bertemannya dengan keledai hutan. Jadi dia ada di hutan. Makannya bukan makan enak lagi. Ya, bukan makan sup lagi, bukan. Makannya rumput, saudara. Ini rumput yang sama dengan yang dimakan oleh keledai. Karena dia bertemannya dengan keledai.
Kalau kita bicara keledai, mungkin kita tahu kalau dikatakan dungu itu seperti keledai. Dan ini yang menjadi teman Nebukadnezar. Artinya dia bukan disamakan dengan keledai, bukan. Tetapi dia lebih rendah dari keledai. Saudara harus tahu ketika Tuhan bekerja, orang yang paling tinggi kedudukannya pun bisa diturunkan serendah-rendahnya. Itu sebabnya orang fasik adanya di bawah. Diinjak-injak oleh orang benar karena orang benar akan menduduki posisinya. Nah, saya percaya ini waktunya posisi yang baru diberikan kepada orang-orang benar. Dan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang fasik akan seperti abu. Tidak kelihatan lagi bekasnya. Semuanya akan hilang. Dan ingat, Tuhan sudah mempersiapkan waktunya. Waktunya sudah ada. Di dalam tangan Tuhan, waktunya sudah ada. Jadi orang-orang benar bersiaplah. Hiduplah dengan benar. Hiduplah sesuai dengan firman. Hiduplah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan tuntunan Roh. Maka engkau bukan akan dilenyapkan. Justru engkau yang akan menggantikan orang yang sudah dilenyapkan itu. Dan ketika engkau menggantikan, jangan takut. Karena Tuhan memperlengkapi engkau dengan roh hikmat dan wahyu. Dan roh pengetahuannya, roh pengertian diberikan Tuhan kepadamu. Sehingga engkau bisa melakukan semuanya. Tiba-tiba saja engkau punya hikmat yang luar biasa. Sama seperti Yusuf. Yusuf belum pernah menjadi penguasa. Ya, bahkan sebelumnya track recordnya dia menjadi narapidana. Kita tahu narapidana bukan penguasa. Narapidana tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika Tuhan mengangkatnya, dia menduduki posisi yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Saya percaya kita orang-orang benarnya akan menduduki posisi yang telah Tuhan tetapkan. Ketika Yusuf menduduki posisi yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka hikmat diberikan kepada Yusuf, kebijaksanaan diberikan kepada Yusuf, pengetahuan dan pengertian diberikan kepada Yusuf. Bagaimana mungkin orang yang ketika usia 17 tahun dijual menjadi budak. Tetapi sekarang pada usia 30 tahun dia bisa menjadi penguasa dan dengan hikmat yang luar biasa. Dia bisa berkata, kumpulkan semua gandum. Di musim kelimpahan, kumpulkan semua gandum. Karena setelah musim kelimpahan akan datang musim kelaparan. Jadi dibuka gudang-gudang. Di tiap daerah, di tiap kota ada gudang. Gudang persediaan. Dibuka sebanyak-banyaknya. Dibangun sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika musim kelimpahan itu gudang penuh dengan gandum. Ketika musim kelaparan, seluruh dunia kelaparan. Tetapi di Mesir, di mana Yusuf ada, tidak ada kelaparan. Itu sebabnya seluruh dunia datang ke Mesir untuk apa? Beli gandum. Karena lagi musim kelaparan, kemungkinan tidak ada musim menuai. Sehingga tidak ada gandum sama sekali. Tapi di mana orang benar berada, di situ selalu ada resources. Di situ selalu ada persediaan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yusuf diberikan kemampuan. Nah, saya percaya ketika engkau menduduki posisi yang telah ditinggalkan oleh orang fasik, maka Tuhan akan memberikan engkau pengertian, pengetahuan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Tuhan akan berikan kepadamu. Engkau bijaksana, engkau tidak sewenang-wenang. Karena kalau engkau sewenang-wenang, tidak ada bedanya dengan orang fasik. Artinya engkau harus diturunkan. Orang benar yang harus duduk di posisi yang telah ditentukan oleh Tuhan. Haleluya. Dan ini waktunya. Karena kita tahu zaman sudah mendekati kepada akhir. Dan tanda ini harus terjadi sebelum zaman ini berakhir.
Artinya akan ada waktunya. Orang benar tiba-tiba di daerah-daerah. Orang benar yang tadinya sepertinya bersembunyi. Seperti Gideon yang bersembunyi. Ya, tiba-tiba dibangkitkan Tuhan menjadi pahlawan yang gagah berani, pahlawan yang gagah perkasa. Dibangkitkan Tuhan dari daerah-daerah, dibangkitkan dari kota-kota, dibangkitkan. Mulai bermunculan orang-orang benar. Kenapa? Kita perlu orang benar yang banyak karena posisi-posisi strategis banyak diduduki oleh orang fasik dan orang fasik akan dilenyapkan dan orang benar akan menduduki posisi itu. Makanya ini Tuhan bekerja membangkitkan orang-orang benar. Tiba-tiba saja orang-orang benar akan bangkit dari daerah-daerah, dari kota-kota. Tuhan yang akan bekerja. Selanjutnya saudara, dari kitab Maliaki pasal 4. Ayat yang keempat. Ingatlah kepada Tuhan yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ya, ini yang nomor 3, akan ada pemulihan pengajaran. Jadi di dalam ayat yang keempat itu dikatakan, ingat kepada Musa. Musa adalah yang mengajarkan bangsa Israel menurut ketetapan Tuhan, bukan menurut ketetapannya. Musa mengajarkan bangsa Israel menurut hukum-hukum Tuhan, bukan hukum-hukumnya. Jadi akan ada pemulihan pengajaran. Semua orang yang sekarang ini masih mengajar, biar Tuhan memulihkan pengajaranmu. Ya, Tuhan bekerja memulihkan pengajaranmu. Sehingga pengajaranmu itu bukan berasal dari dunia ini lagi, bukan berasal dari manusia lagi, tetapi berasal dari Tuhan sendiri. Karena Musa, ya, firman Tuhan katakan, ingat pada saat Musa ke Gunung Horeb. Di Gunung Horeb, Musa berjumpa dengan Tuhan. Dan disitulah ditulis hukum Taurat. Ya, 1, 2, 3, 4, sampai 10. Hukum Taurat ditulis di situ. Itu perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan Musa dengan Tuhan. Dan saya percaya ini waktunya para pengajar dibangkitkan Tuhan. Bukan dengan pengajaran yang berasal dari manusia. Bukan pengajaran yang berasal dari pengalamannya. Tetapi berasal dari Tuhan sendiri. Oh, dia masuk dalam ruang tahta. Dan ketika Tuhan memberitahu apa yang harus disampaikan, itulah yang akan disampaikannya kepada umat. Bukan mereka hanya asal-asalan. Mereka berpikir secara manusia dan kemudian menyampaikan kepada umat. Tidak akan terjadi seperti itu lagi. Oh, saya berdoa di dalam nama Yesus. Pengajaran yang berasal dari sorga turun atas gereja-gerejanya. Turun atas setiap hamba-hamba Tuhan yang mengajar dan berkhotbah di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus bekerja di dalam nama Yesus. Terjadilah. Saya percaya akan ada pemulihan pengajaran. Bukan berasal dari dunia ini lagi, tapi berasal dari sorga, berasal dari Tuhan sendiri. Sehingga nubuatan di kitab Mika akan terjadi. Ya, Mika pasal 4 ayat 1. Mika pasal 4 mulai ayat 1 akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Hari-hari inilah gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Gunung rumah Tuhan, gereja Tuhan, baitnya yang kudus, akan menjulang tinggi, berdiri tegak. Menjulang tinggi, mengatasi segala gunung, mengatasi segala bukit. Dan bukan hanya orang-orang saja yang datang kepada gunung Tuhan, tetapi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub.
supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Lalu ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon araknya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Saudara lihat, gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Orang-orang benar dari Sion akan keluar pengajaran. Jadi orang-orang benar akan diangkat Tuhan untuk mengajar apa? Jalan-jalan Tuhan. Ya, walaupun mereka yang datang itu akan menyembah Allahnya juga. Ya, berbeda dengan Allah kita, tetapi inilah firman Tuhan. Mereka tetap mau datang kepada kita, belajar kepada kita. Jadi pengajaran datang dari rumah Tuhan. Jadi perhatikan saudara yang ada di rumah Tuhan. Atau saudara yang merasa menjadi rumah Tuhan. Perhatikan, pengajaran bukan berasal dari luar rumah Tuhan. Pengajaran harus berasal dari rumah Tuhan. Jadi kenapa kita harus belajar dari luar dan kita adopsi di dalam gereja? Justru kita harus mengadopsi dari sorga. Untuk kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sehingga pengajaran itu keluar dari bait suci. Pengajaran itu keluar dari gerejanya. Dan bangsa-bangsa berduyun-duyun. Dia mau mendengar jalan-jalan Tuhan. Mereka tahu ini jalan-jalan Tuhan. Dan mereka mau melakukannya. Mereka mau menempuh jalan-jalan itu. Walaupun mereka tetap menyembah Allahnya, kita tetap menyembah Allah kita. Tapi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dia sedang bekerja di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan sudah bekerja, maka pengajaran harus dari sorga. Dan dari sorga pasti akan mencari orang benarnya. Pasti akan mencari gerejanya yang menjadi kepanjangan tangan dari sorga. Ya, Tuhan sendiri yang bekerja. Siapapun saudara. Mungkin saudara berkata, tapi saya kan bukan pengkhotbah. Saya bukan pengajar. Setiap orang bisa mengajar. Karena ketika engkau berbicara satu dengan yang lainnya, mungkin engkau sedang mengajar. Nah, apa yang engkau katakan harus berasal dari sorga. Bukan berasal dari dunia ini. Ketika orang tua mengajar anak, itu mengajar. Nah, orang tua harus mengajar anak sesuai dengan ajaran dari sorga. Bukan ajaran dari dunia ini. Sehingga pengajaran itu benar-benar keluar dari bait suci. Keluar dari orang-orang benarnya. Dan pada masa itu maka akan ada kedamaian. Karena tombak akan berubah. Pedang akan berubah. Ya, menjadi alat-alat pekerja. Tuhan sedang bekerja. Di mana ada orang benar, di situ akan ada kedamaian. Haleluya. Poin yang terakhir, saudara. Pemulihan hubungan ikatan janji. Pemulihan hubungan ikatan janji. Maliaki pasal 4. Ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Yang dibangkitkan adalah roh Elia. Kenapa roh Elia yang dibangkitkan? Karena Elia selalu mengambil sabda firman Tuhan. Ketika dia berkata kepada Ahab, Elia itu dikatakan sedang berdiri di ruang tahta.
Tetapi pada saat yang sama dia berdiri menghadapi Ahab. Seharusnya lah kita seperti itu. Kita secara roh berdiri di ruang tahta. Sehingga kata-kata kita berasal dari ruang tahta. Itu yang terjadi pada Elia. Nah, orang-orang yang seperti Elia ini yang akan dibangkitkan. Karena akan dibangkitkan Elia sebagai bapa dan anak-anaknya akan berbalik kepada bapa. Jadi anak mewarisi DNA bapaknya. Akan ada orang yang sama seperti Elia yang berdiri di hadapan tahta, tapi pada saat yang sama berdiri menghadapi masalah, berdiri menghadapi dunia ini dan tidak pernah kalah. Karena ketika Elia berkata, tidak akan ada hujan atau embun kecuali kalau kukatakan, benar-benar tidak ada hujan, tidak ada embun. Tetapi ketika Elia berkata, suruh bujangnya bicara kepada Ahab, sekarang pergilah engkau, karena aku sudah mendengar suara derau hujan. Ahab pergi naik kereta, tetapi Elia tidak naik kereta, dia berlari. Oh, haleluya. Ketika Elia berlari, Ahab naik kereta. Menurut hitungan manusia, Ahab yang akan lebih dulu sampai. Karena Ahab naik kereta. Elia, dia bisa berjalan, bisa berlari, tapi kan jadi capek. Sedangkan kalau naik kereta tidak capek. Tapi ini yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ketika roh Tuhan membawa Elia berlari, Elia sudah sampai terlebih dahulu sebelum Ahab tiba. Dengar, ketika kita berdiri di hadapan tahta, kita mengambil isi hati Tuhan dan kita hidup di dalam rohnya, maka kita tidak pernah ketinggalan dari dunia ini. Kita selalu ada di depan. Kita justru mungkin beberapa langkah ada di depan. Kita tidak pernah ketinggalan. Jangan takut ketinggalan zaman kalau kita hidup di dalam roh. Karena roh selalu menuntun kita ke depan. Tidak pernah menuntun kita ke belakang. Menuntun kita ke depan. Dan kita menjadi trendsetternya. Bukan dunia ini yang menjadi trendsetter. Dan Tuhan sangat-sangat serius dengan pola pembapaan ini. Karena akan ada pola pembapaan. Perhatikan di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 1. Ya. Maleakhi ini kitab terakhir di perjanjian lama. Setelah itu tidak ada lagi firman Tuhan. 400 tahun kemudian baru muncul kitab Injil. Ya. Nah, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Yesus dijanjikan turun ke dunia, lahir dari Maria. Dan dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan begini, tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita yang tadinya hidup di dalam dosa karena Adam sudah berbuat dosa. Kita hidup di dalam dosa karena Adam. Yesus membuat kita bebas dari hukum dosa. Ketika Yesus tiba, kita bebas dari hukum dosa. Yesus menghembuskan rohnya kepada murid-muridnya. Dan itu juga yang kita terima. Ada roh Kristus di dalam kita. Nah, roh Kristus yang ada di dalam kita membuat kita menjadi anak-anak Allah. Dipulihkan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Ya, ini bukan hanya perkataan saja. Tetapi Tuhan menindaklanjutinya. Artinya Tuhan sangat serius dengan pola pembapaan.
kita dikembalikan lagi. Hubungannya kita menjadi bisa berhubungan dengan Bapa di sorga. Yang tadinya kita tidak bisa, sekarang bisa berhubungan lagi. Karena Tuhan sudah mengorbankan dirinya sendiri. Sehingga ketika kita percaya kepadanya, Roh Kristus ada di dalam kita. Dan Roh Kristus yang ada di dalam kita membuat kita bisa berseru kepadanya, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa memanggilnya Bapa. Kita tidak memanggil Allah, tapi kita memanggil Bapa karena kita berfungsi sebagai anak. Kita menjadi anaknya. Nah, ketika ini dipulihkan di dalam gerejanya, Tuhan juga akan memulihkan pola ini, pola pembapaan. Itu melambangkan hubungan antara Bapa di sorga dengan orang-orang benarnya, dengan anak-anaknya yang mewarisi DNA sorga. Tadinya kita mewarisi DNA seorang pendosa, tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini, kita menerima Roh Kristus, maka kita tidak mewarisi DNA pendosa lagi. Sekarang kita memiliki DNA dari Bapa di sorga, DNA pemilik kerajaan sorga. Sadarilah, kita adalah anak pemilik kerajaan sorga. Kita adalah anak Bapa, dan pola yang sama akan dilakukan di gerejanya. Akan ada hubungan bapa dan anak. Bukan gembala dengan jemaat lagi. Bukan atasan dengan bawahan lagi. Tetapi bapa dan anak. Ketika hubungan itu terjadi, maka akan ada intervensi dari sorga. Akan ada pewahyuan dari sorga. Akan ada hikmat dari sorga. Pengertian, pengetahuan dari sorga akan bekerja. Sehingga gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Naik, diangkat oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kehidupan umatnya. Tuhan sangat serius. Itu sebabnya pola pembapaan ini sekarang ini dibangkitkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang membangkitkan para bapa yang benar. Kalau Tuhan bekerja, selalu diikuti oleh yang lain. Karena Bapa adalah trendsetter. Pola pembapaan ini sedang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi ada orang-orang lain juga mulai mengaku sebagai Bapa, sebagai Bapa, sebagai Bapa. Tetapi kita harus tahu, Bapa yang sebenarnya adalah Bapa yang dibangkitkan oleh Bapa di sorga. Bapa yang mewarisi DNA Bapa di sorga. Bapa yang punya agenda dari Bapa di sorga. Tidak punya agendanya sendiri, tapi punya agenda dari sorga. Biar Tuhan sendiri yang membuat pikiran saudara menjadi clear, menjadi jelas bahwa Tuhan sedang bekerja saat ini. Dan semuanya ini akan terjadi sebelum hari yang sudah disiapkan oleh Tuhan itu. Sebelum hari yang besar itu datang. Yaitu hari pencurahan roh yang besar-besaran itu terjadi. Dan Tuhan akan melaksanakannya segera pada waktunya. Di dalam nama Yesus. Aku deklarasikan sekarang. Semua hal yang seharusnya engkau terima. Firman yang sudah dilepaskan saat ini. Engkau terima di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kekuatan kepada engkau untuk engkau percaya kepada firman-Nya. Di dalam nama Yesus saat ini terjadilah. Biar Roh Kudus menaungi engkau. Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Terjadilah dalam hidupmu. Dan kami percaya Tuhan, engkau sedang bekerja di antara kami. Kami memberikan hidup kami untuk dipakai oleh engkau sesuai dengan apa yang engkau inginkan, sesuai dengan agenda sorga. Biar kami memenuhi panggilan-Mu sesuai dengan keberadaan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya. Saudara, satu hal saya berikan pengumuman hari apa? Rabu, Kamis. Hari Kamis akan ada prayer group jam 7 malam. Ya, jadi akan diadakan lewat Zoom biar firman Tuhan hari ini bisa dideklarasikan kembali sehingga saudara bisa menempati posisi yang seharusnya di dalam Tuhan. Jadi saudara bisa kalau mau daftar bisa ke hotline chat ya, ke hotline chat yang sudah sering diberitahu. Saudara beritahu saja di hotline chat mau ikut prayer group, nanti kita akan berikan link Zoom-nya. Ya, jadi Kamis ini jam 7 malam akan ada prayer group. Tuhan memberkati.